disiksa. Baru saya paham setelah sampai di sini. Kenapa? Karena makanannya luar biasa. Apa makanannya Pak Ustaz? Balok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanannya bukan saja luar biasa, tapi makanan batinnya. Inilah poin yang keempat. Apa yang membuat mereka kuat? Mereka tidak takut mati. Kenapa mereka tidak takut mati? Karena mereka dekat dengan ulama. Ulama mengajarkan, kalau kamu mati melawan Belanda, kamu mati melawan Jepang, kamu akan mati syahid. Mereka tidak takut. Mereka yang berteriak melawan Belanda, takbir, Belanda pontang-panting mati semuanya, tinggal terong Belanda. Serang Jepang. Akhirnya Jepang pulang ke Tokyo, hilang semua, lari sampai terbirit-birit, tinggal sendal Jepang. Ini mesti kita pertahankan. Kita tidak lagi berhadapan dengan Belanda, kita tidak lagi berhadapan dengan Jepang, tapi kita berhadapan dengan mungkar, dengan kejahilan, dengan kebodohan, dengan kejahatan. Siap jaga persatuan, siap jaga NKRI, siap jaga alim ulama. Takbir. Ini Ustaz Somad tausiahnya dari pagi udah keberapa? Ini tausiah yang keempat. Dari mulai pagi tadi subuh, lalu kemudian lanjut kajian duha, lanjut kajian zuhur, sekarang kajian keempat. Saya sangka suara saya sudah habis, ternyata tetap. Pertama karena doa ulama, yang kedua karena dikasih makan durian. Rasanya gimana Pak Ustadz? Yummy. Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua yang berkontribusi sehingga terwujudnya acara kita malam ini, mudah-mudahan dibalas Allah dengan kebaikan-kebaikan insyaallah. Banten sudah menjadi ikon, simbol santri. Kabupaten Pandeglang sudah menjadi ikon, simbol tempatnya para ulama. Kalau disebut Pandeglang, yang saya ingat adalah Kiai Haji Muhammad Dimyati. Kalau disebut Pandeglang, yang saya ingat adalah yang terekam di kepala saya, negeri yang gak ada tempat maksiat dan dosanya. Betul omongan saya ini? Kalau tidak betul, katakan betul. Oh, nggak bisa Pak Ustadz, kami orang yang tegak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka anak-anak mesti masukkan ke pesantren. Saya tadi sempat sowan, datang berkunjung ulama yang sudah meninggal dunia. Saya datang berziarah, saya bacakan Al-Fatihah, baca Qul Huwallah, baca Qul Falak, baca Qul A'udzu Birabbin Nas, baca pangkal Al-Baqarah, baca ayat kursi, baca ujung Al-Baqarah. Habis itu berdoa, setelah itu bertawassul, Allahumma inni atawassalu ilaika, aku bertawassul kepadamu bijahi waliyika saleh, dengan kemuliaan kedudukan walimu yang saleh Kiai Haji Muhammad Dimyati, anta yussir lana umurana wa taqdi hajatina wa tuballigh maqasidana. Maka yang sudah meninggal kita kunjungi, yang masih ada paku-paku negeri ini kita datang bersilaturahim. Ulama besar yang saya baca kitab hadisnya setiap hari Rabu subuh, di-streamingkan melalui channel Ustadz Abdul Somad. Setiap Rabu subuh saya baca kitab yang kecil saja hadis, judul kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, ditulis oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, meninggal tahun 676. Ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Kitab Al-Minhaj ini disyarah, dijelaskan oleh ulama. Syarah yang pertama Tuhfatul Muhtaj, syarah yang kedua Nihayatul Muhtaj. Kitab Al-Minhaj, Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj. Ketiga kitab ini sudah khatam dikaji di sini Ustadz Abdul Somad. Begitu disampaikan oleh Abuya. Mudah-mudahan anak-anak kita semua bisa bertalakti membaca kitab ini kepada Abuya, mengambil barokahnya insyaallah. Amin. Amin. Ada satu kitab, apa kata ulama? Man lam yaqra
Siapa yang tidak membaca kitab ini, lam yakun syafi'iyan, maka dia tidak dianggap sebagai orang bermazhab Syafi'i. Imam Nawawi punya kitab yang lain, nama kitabnya Raudatut Talibin oleh Imam Zakaria Al-Ansari. Kitab itu berjudul Asnal Matalib. Apa kata ulama? Man lam yaqra Asnal Matalib lam yakun syafi'iyan. Siapa yang tidak baca kitab Asnal Matalib, maka dia tidak dianggap orang bermazhab Syafi'i. Kitab Raudatut Talibin, kitab Asnal Matalib dihatamkan di ma'had, di pondok kiai. Maka jangan sampai kita menjadi tuan pergi ke Makkah, jangan lupa makan kue bolu. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru ini ada yang ngantar tisu. Allahu Akbar. Maka dikirimkan tisu. Kenapa Ustaz Somad kalau tausiah mesti ada lampu dari depan? Itu kan orang yang ada di sini silau melihat. Ini perlu saya jelaskan. Kalau nggak ada lampu menyala begitu, wajah Ustaz Somad kelihatan hitam. Nanti orang yang nonton bilang, memang benar ini Ustadz aliran sesat, wajahnya hitam. Jelas? Nanti kalau ada yang nanya bisa dijelaskan. Nanti anaknya nanya, mama, ya kenapa itu ada lampu? Kenapa ya, pokoknya ada aja. Jelaskan sampai sedetail-detailnya, sampai lampunya, sampai tisunya mesti dijelaskan. Supaya dalam bidang akidah, Pandeglang, bidang tasawuf, di sini adalah tasawufnya Sunni. Dari mana kiai? Mereka bersanad, bersilsilah. Syekhuna, alimuna, Abu Yamu tadi, dari mana mengambil silsilah tariqat Syadziliyah? Diambil dari Kiai Haji Muhammad Dimyati. Kiai Haji Muhammad Dimyati dari mana mengambilnya? Mengambil dari Kiai Dalhal Watu Congol. Kiai Dalhal Watu Congol mengambil dari mana? Mengambil dari Makkah Al-Mukarramah, dari silsilah ahli. Apa sebenarnya tariqah Kiai? Kiai Haji Muhammad Dimyati menjawab, aing teh tariqah ngaji. Ngaji. Makanya kalau ada orang Pandeglang tidak mengaji, segeralah pindah ke kabupaten lain. Karena di sini tempatnya orang ngaji, termasuk malam ini. Kalau memang malam ini kita ngaji, kenapa nggak pakai kitab? Ustaz Somad baca kitabnya nggak lancar, makanya dikemas dalam bentuk tablik akbar. Tapi isi yang kita bahas ini insya Allah tidak keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini aliran sekarang sedang bertebaran luar biasa. Dulu kalau ada santri dilarang, jangan ikut kajian si anu, dia semua orang lari. Sekarang kalau kita kasih tahu, jangan dengar kajian si anu, dia bukan Ahlus Sunnah, langsung videonya dicari di YouTube, ditonton. Jangan baca kitab si anu, kitabnya bukan Ahlus Sunnah, langsung dicari PDF-nya, ketemu dan dibaca. Maka tidak ada jalan lain. Kita tidak bisa lagi membentengi dengan benteng pondok pesantren, tidak bisa lagi dengan tembok, tapi kita membentenginya dengan ngaji. Orang kalau tahu ini jam yang asli, maka insya Allah dia tahu mana jam yang palsu. Orang kalau sudah tahu ini cincin asli emas, mudah baginya untuk membedakan dengan yang palsu. Maka tidak ada jalan lain. Mari membaca akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena aliran-aliran yang keluar dari Ahlus Sunnah bertebaran di medsos. Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik, macam-macam aliran. Tapi kalau anak kita ajarkan ke pesantren, ilmunya bersanad, membaca kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari dari Abdullah bin Maslamah, Abdullah bin Maslamah dari Imam Malik, Malik dari Abu Sinad, Abu Sinad dari Al-A'raj, Al-A'raj dari Abu Hurairah, Abu Hurairah dari Sayyidina wa Maulana. Apa kata Abu ya? Saya talaki membacakan kitab-kitab ini dari mulai Asnal Matalib, Raudatut Talibin, Al-Minhaj, Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj. 30 tahun menghatamkan kitab-kitab, 30 tahun. Tiba-tiba kitab yang 30 tahun mau diringkas menjadi 16 tatap muka, 2 SKS. Potong libur hujan,
Apa yang kita dapatkan ketika ditanya sanad kamu dalam akidah dari mana, sanad kamu dalam fikih dari mana, sanad kamu dalam tasawuf dari mana? Oh lah Google.